Selamat malam rekan-rekan muda G-Fire yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan Yesus baik. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah G-Fire hari ini Tuhan. Beracara Engkau di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Sekarang kita akan sambung pujian kita. Kita nyanyikan lagu Dengarkanlah Suara Nafiri. Amin. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gajah Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji Dia. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji Dia. Bersiap maju janganlah lengah,
Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Tuhanlah Raja kita, Tuhanlah Allah kita. Dia yang menyelamatkan kita dan menjadi pertolongan, perlindungan di tengah badai. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi badai. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kebimbangan, Allah akan menjadi kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Mengatasi badai bersamamu, melawan gelombang bersamamu, lewati cobaan tenang bersamamu. Tuhan perlindunganku, di tengah ketakutan Kau sertaku. Katakan di tengah kebimbangan, di tengah kebimbangan Kau berjalan bersamaku. Engkau pegangku, Tuhan. Mengatasi badai bersamamu, melawan gelombang bersamamu, lewati cobaan tenang bersamamu. Tuhan perlindunganku, di tengah ketakutan Kau sertaku. Di tengah kebimbangan Kau berjalan bersamaku. Engkau pegang tanganku Tuhan, Engkau pegangku Tuhan. Mengatasi badai, mengatasi badai bersamamu, melawan gelombang bersamamu, lewat
tengah badai Engkau ada, kuasa-Mu bekerja. Di tengah badai Engkau ada, mujizat-Mu nyata. Mengatasi badai bersama-Mu, melawan gelombang bersama-Mu, lewati cobaan tenang bersama-Mu. Tuhan perlindunganku, mengatasi badai bersama-Mu, melawan gelombang bersama-Mu, lewati cobaan tenang bersama-Mu. Tuhan perlindunganku, Tuhan perlindunganku, Tuhan perlindunganku. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan perlindunganku, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah, haleluya. Kami sembah, kami sembah Yesus. Engkau tempat perlindungan kami. Tengah badai Engkau adalah bersama kami. Segala pujian bagimu, segala pengabdian bagimu, oh Yesus. Mengatasi badai bersama-Mu, melawan gelombang bersama-Mu, lewati cobaan tenang bersama-Mu. Tuhan perlindunganku. Kita dengar, kita akan berdoa firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan kami, Engkau yang menjadi pertolongan kami. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kehidupan anak-anak muda pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru akan Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mengulas kebenaran firman Allah. Kita akan gunakan tema Natal kita, Overcome the Storm, ya, mengatasi badai. Sebagai anak muda, ketika diberhadapkan dengan storm, badai, dan kalau badai itu bersifat tantangan, bersifat hal-hal yang sulit, ya, kadang-kadang anak muda akan berkata, oh saya bisa, saya sanggup, ya, karena memang anak muda itu suka tantangan, anak muda itu merasa kuat, anak muda itu merasa sanggup. Makanya
Kadang-kadang sampai berlebihan mereka melakukan hal-hal yang ekstrim, ya, seperti kebut-kebutan, panjat tebing, yang memang ada yang hobi memang seperti itu, hobi yang tersalurkan. Tetapi kadang-kadang melakukan hal-hal itu karena hanya ingin cari perhatian saja, karena ingin dianggap hebat, karena ingin dianggap, ini loh saya bisa, itu loh batu yang seberat itu saya bisa angkat, ya. Ataupun juga kesulitan atau tantangan-tantangan dengan melakukan hal-hal yang membuat orang terheran-heran, yang tujuannya adalah supaya orang mengagumi tindakannya. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara melihat mengenai badai, tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda, tetapi bukan ketika badai itu datang. Saya ingin ajak saudara untuk merenungkan bagaimana tindakan yang seringkali dilakukan oleh anak-anak muda, hal-hal yang sepele, tetapi ujung-ujungnya badai dalam hidupnya. Karena sekali lagi, seperti tadi saya katakan, kalau dihadapkan dengan tantangan, seringkali anak muda akan mudah berkata, oh saya bisa, saya pasti sanggup. Tetapi ada hal-hal yang sepele yang justru itu akan jadi badai dalam hidupnya di masa depan, atau di waktu-waktu atau di hari-hari kemudian, yang itu tidak disadari oleh anak-anak muda. Dan seringkali banyak anak muda melakukan hal ini. Ya. Nah, kalau itu tidak dibereskan, maka ketika badai itu datang, hal-hal itu menjadi badai dalam hidupnya, maka dia akan menjadi anak-anak muda yang sulit mengatasi. Apa itu? Yang pertama, sikap acuh tak acuh atau suka menyepelekan. Ini kan hal sederhana. Tetapi bukankah seringkali sebagai anak muda seringkali punya sifat acuh tak acuh, cuek, tidak peduli, bahkan cenderung menjadi egois. Dia tidak menyadari bahwa di waktu kemudian sikap seperti ini justru akan menghambat perjalanan masa depannya. Justru akan bisa membuat peluang-peluang keberhasilan itu menjadi tertutup. Karena apa? Karena dia terpola dengan sifat-sifat yang suka menyepelekan atau acuh tak acuh. Menyepelekan nasihat, menyepelekan teguran, menyepelekan didikan. Saya ambil contoh Eutikus. Eutikus seorang muda. Dan di dalam Kisah Rasul di sana diceritakan, malam itu Paulus sedang berkhotbah. Eutikus duduk di jendela. Dan ngantuk membuat dia akhirnya jatuh dan mati. Ya. Saudara, kenapa dia bisa terjadi? Loh, itu kan karena ngantuk. Bisa saja itu jadi alasan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Eutikus, cara dia memiliki sikap ketika firman Allah diberitakan dengan dia duduk di jendela, berarti dia punya sikap hati yang acuh tak acuh, sikap hati yang menyepelekan, tidak menghormati firman Allah dengan baik. Makanya justru akhirnya dengan posisi dia duduk di jendela, dia ngantuk dan dia akhirnya jatuh dan mati. Tapi masih untung Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan dia. Ya. Kemudian yang kedua, sikap sederhana yang bisa menjadi badai, yaitu malas. Malas dan suka menunda. Ya. Semoga ini tidak ada di antara kalian. Tetapi inilah yang seringkali muncul di anak-anak muda. Sikap yang malas dan suka menunda, dampaknya kalau dibiarkan, dipelihara, jadi kebiasaan, maka ujung-ujungnya dikatakan firman Allah sendiri, kalau orang malas, jangan dia makan. Orang malas tidak mungkin diberkati. Orang yang suka menunda, maka kerjaannya akan berantakan. Kalau sekolah, tugasnya akan berantakan. Nilai-nilainya juga akan berantakan. Kuliah,
maka juga nilai-nilainya juga akan berantakan. Kalau dia sudah bekerja, kalau dia suka malas, sikap ini tidak dibereskan, jadi badai, ya, membawa kerusakan bagi masa depannya. Kemudian yang ketiga, mudah berkata ya, tetapi tidak melakukan. Di dalam Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-28, Yesus ada menyampaikan perumpamaan tentang 2 orang anak. Saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Jawab ia, tapi tidak melakukan. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ya. Jadi yang pertama, ya, tapi tidak melakukan. Yang kedua, tidak mau, tapi kemudian menyesal. Dan kemudian dia melakukan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini ada sikap dalam hidup kita yang mudah berkata ya tapi tidak melakukan, ya. Belajar ketika orang tua berkata ya tapi tidak belajar, ya. Ayo baca Alkitab ya tapi tidak melakukan, ya. Berdoa loh ya tapi tidak melakukan. Kalau ini terjadi, maka hati-hati. Kalau kita tidak mau mengubahnya, suatu saat akan jadi badai. Karena apa? Karena sikap yang seperti ini justru akan menjadi bahaya. Kenapa saya bawa saudara untuk merenungkan badai yang akan terjadi ke depan akibat dari tindakan hari ini? Karena ada sebuah cerita, ya, di mana seekor monyet itu terjatuh bukan ketika di atas pohon itu dia dihembusi oleh angin keras. Ya. Angin ingin menjatuhkan monyet ini. Dia hantam dengan angin sekencang-kencangnya. Monyet ini justru berpegangan tambah erat. Tetapi kemudian dia punya ide. Aku akan hembusi dengan lembut. Angin ini menghembusi. Angin sepoi-sepoi meniup monyet yang ada di pohon itu. Akhirnya monyet ini ngantuk. Dan kemudian terlelap, pegangannya lepas, dia jatuh. Ya. Jadi ada hal-hal yang justru sepele, tetapi bisa membuat jatuh, bisa membuat badai dalam hidup seorang anak muda. Karena itu, ketika mungkin dalam hidup kita ada hal sepele yang tanpa kita sadari itu bisa menjadi badai di kemudian hari, mari kita bereskan, mari kita benahi. Ya. Yang berikutnya, tidak percaya diri, ya. Tidak yakin bahwa masa depannya itu pasti akan indah, ya. Ini justru sikap-sikap sepele yang juga akan menjadi badai di masa depan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sikap tidak percaya diri ini juga seringkali muncul di anak-anak muda ketika teman-temannya membuli, ketika mungkin pernah mengalami intimidasi, kamu itu tidak bisa apa-apa, mengalami olokan, kamu itu bisanya apa, ya. Kamu itu tidak mungkin jadi orang berhasil, ya. Kamu tidak seperti saudaramu yang lain, mungkin pernah saudara mengalami hal itu, ya. Ataupun dari rekan-rekanmu, teman-temanmu mengolok-olok karena memang mungkin tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Dan kau merasa bahwa aku ini tidak istimewa, tidak ada yang bisa aku banggakan, aku tidak punya kelebihan, ya. Ketika engkau menilai buruk hidupmu, walaupun mungkin memang yang dikatakan orang mungkin benar, tetapi kalau memang engkau juga menuduh dirimu bahwa engkau ini memang tidak layak untuk berhasil, maka di kemudian hari akan jadi badai dalam hidupmu.
Tetapi percayalah, sekalipun orang berkata bahwa engkau tidak berhasil, engkau nggak mungkin punya masa depan, kalau engkau percaya, enggak, yang membuat berhasil, yang membuat hidup diberkati itu Tuhan. Kalau engkau yakin itu, maka badai itu akan diubahkan, dilalukan oleh Tuhan. Tetapi kalau engkau mau dipengaruhi oleh perkataan buruk orang tentang dirimu dan membuat engkau tidak percaya diri, suatu saat akan jadi badai untuk masa depan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, mudah terpengaruh. Ya. Sikap mudah terpengaruh, ya, dalam pergaulan. Ya. Firman Allah sendiri katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, caramu bergaul, dengan siapa engkau bergaul, itu kalau engkau anggap enggak apa-apa kan, kita harus bergaul dengan semua orang. Boleh, memang anak Tuhan harus bergaul dengan semua orang. Tetapi ketika engkau bergaul karib, firman Allah katakan, engkau bergaul karib dengan orang bijak, jadi bijak. Bergaul karib dengan orang bodoh, jadi bodoh. Punya teman sebanyak-banyaknya bagus. Tetapi kalau engkau punya teman karib, orang bijak, jadi bijak. Kalau punya teman karib, teman dekat, yang malas-malasan, jadi malas. Ya. Suka iseng, jadi suka iseng. Dan parahnya suka bikin dosa, jadi ikut-ikutan bikin dosa. Ya. Keranjingan game, ya jadi ikut keranjingan game. Ya. Pemabuk, bisa jadi pemabuk. Ya. Nah, ini hal-hal yang sepele dalam pergaulan, kalau tidak diwaspadai, itu akan jadi badai di kemudian hari. Ya. Kemudian di dalam memilih teman hidup, ini saya bercerita untuk yang sudah dewasa, ya, yang sudah pemuda, yang sudah masuk dalam masa berpacaran, ya, dalam membina teman hidup berpacaran. Firman Allah katakan yang seimbang, anak terang harus dengan anak terang. Ya, kalau engkau salah bertindak, di kemudian hari jadi badai. Ya, makanya ada pasangan-pasangan yang akhirnya dalam keluarganya tidak pernah menikmati kebahagiaan. Karena apa? Karena tidak mau diterangi oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk memilih teman hidup yang seiman. Nah, caranya bagaimana sekarang? Supaya hal-hal yang sepele tadi di kemudian hari tidak jadi badai. Yang pertama, bertobat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau hal-hal yang sepele yang selama ini saya lakukan, yang di kemudian hari bisa jadi badai, saya mau ubah sekarang. Yang malas jadi rajin. Ya, yang berkata ya, benar-benar ya dilakukan. Ya, tidak menyepelekan lagi. Nasihat orang tua, peringatan orang tua, peringatan firman Allah, hamba-hamba Tuhan selalu diperhatikan. Ya. Kemudian mulailah bertekun dalam doa. Izinkan Tuhan memimpin. Bertekun dalam membaca firman Allah, karena Alkitab inilah yang menjadi pedoman, kekuatan, senjata bagi kita untuk kita bisa kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Ya. Karena itu, kalau engkau ingin menjadi anak muda yang bisa mengatasi badai untuk hari ini dan masa depan nanti, maka jadilah anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Saya tutup kebenaran firman Allah di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mau tidak mau kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Memang sebagai anak muda engkau sanggup melakukan banyak hal karena engkau sedang berada dalam kondisi full power. Tetapi jangan pernah andalkan kekuatanmu ketika engkau berjalan, ketika engkau mengambil keputusan. Karena ketika engkau salah mengambil keputusan, di kemudian hari jadi badai. Selalulah libatkan Tuhan. Engkau kuat, tetapi biarlah kekuatanmu itu selalu ditopang, didasarkan kepada kekuatan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Maka lihat, badai sekencang apapun yang terjadi untuk hari ini maupun masa depan nanti, engkau bisa atasi karena Tuhan beserta. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kami adalah anak-anak muda yang selalu bisa meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kebiasaan-kebiasaan sepele yang buruk yang selama ini ada dalam hidup kami dapat bereskan. Kami mau bertobat Tuhan, supaya kami menjadi anak muda yang bisa mengatasi badai dan menang atas badai yang sedang menerpa. Bersama dengan Engkau kami sanggup. Semuanya kami akan bisa atasi kalau Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berkuasalah dalam hidup kami. Penuhi kami dengan otoritas-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan roh-Mu ya Tuhan. Buat hidup kami bersemangat untuk berdoa maupun membaca firman Allah. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Taat akan kebenaran firman-Mu dan taat patuh kepada orang tua. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami, kiranya turun rahmat berkat dari Allah Bapa dalam cinta dan kasih sayang Yesus Sang Putra bersama persekutuan manis dari Allah Roh Kudus tercurah dalam hidup kami, pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan, berkat jasmani yaitu panjang umur, kesembuhan dari segala macam sakit penyakit, hidup yang diberkati Tuhan, serta masa depan yang diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai seterusnya kami menikmati janji-janji firman Allah yang nyata. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu Sabtu yang akan datang di waktu yang sama pukul 18.30. Tuhan berkati.